Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Carmilla Agustina dengan NIM 256151042 dan anggota-anggota saya dengan nama saya Hadin Firdaus dengan NIM 256151052. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia Natasha dengan NIM 256151038. Saya Nur Anissa Salsabella dengan NIM 256151049. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan implementasi dan analisis algoritma sorting, yaitu materi insertion sort. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Problem statement. Kenapa sorting penting? Sorting merupakan proses dasar dalam pengolahan data yang digunakan pada berbagai sistem seperti database, sistem pencarian, dan aplikasi berbasis data. Data yang sudah terurut akan mempercepat proses pencarian, pengolahan, dan analisis. Selain itu, pada data berukuran besar, performa algoritma sorting sangat berpengaruh terhadap waktu eksekusi program. Oleh karena itu, pemilihan algoritma sorting yang tepat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, algoritma yang kami gunakan adalah insertion sort. Insertion sort ini mengurutkan data secara ascending, kecil ke besar. Metodenya comparison based dan konsepnya menyisipkan elemen ke posisi yang tepat. Insertion sort adalah algoritma sorting yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut. Kemudian, proses dimulai dari elemen kedua karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Sehingga setiap elemen akan dibandingkan dengan elemen sebelumnya lalu digeser jika lebih besar. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data terurut. Karakteristik dari insertion sort adalah mengurutkan secara ascending, yaitu dari kecil ke besar, termasuk algoritma comparison based, tidak membutuhkan memori tambahan, dan stabil atau tidak mengubah urutan data yang sama. Oke, lanjut. Di sini ada spek perangkat pengujian. Ada device name. Itulah pokoknya. Baru habis itu ada Intel prosesor, maksudnya Intel Core i5 dengan generasi 13-nya dengan kecepatan 2,10 GHz. Baru habis itu ada RAM 8 GB. Baru setelah itu ada bahasa pemrogramannya juga, yaitu bahasa Python. Oke, di demo program ini yang pertama ada import time, yang dimana itu berfungsi sebagai memanggil library time bawaan Python untuk mengukur waktu eksekusi. Baru kita ada fungsi insertion sort, yang dimana itu adalah inti algoritmanya, yang dimana ambil satu key elemen, baru kita geser elemen yang lebih besar ke kanan, lalu sisipkan key di posisi yang tepat, diulang sampai semua elemen terurut. Baru kita ada fungsi baca data, yang dimana fungsi baca data ini membaca file txt, yang dimana itu bakal memisahkan berdasarkan koma, membuang spasi dan string kosong, baru lalu dikonversikan ke integer. Baru habis itu ada juga fungsi uji performa, yang dimana uji performa ini menjalankan sorting sambil catat waktu sebelum mulai dan sudah selesai. Selisihnya sama dengan waktu eksekusi. Lalu cek apakah hasil sudah terurut. Biasanya menggunakan format OK atau error. Lanjut fungsi analisis, yang dimana itu berguna untuk menghitung rasio peningkatan waktu antar data. Kalau rasio mendekati kali 4, setiap data digandakan, terbukti dengan O n pangkat 2. Baru habis itu ada blok utamanya, yang dimana ini adalah titik masuk program, if underscore dan main. Artinya kode ini hanya jalan kalau file dijalankan langsung dan bukan diimport. Di sini didaftarkan path file, lalu dipanggil
fungsi uji performa dan analisis. Oke, kita coba untuk merannya. Hasilnya bakal seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara kerja insertion sort. Algoritma insertion sort bekerja dengan cara yang sederhana namun efektif. Pertama, mengambil elemen kedua sebagai key. Yang kedua, bandingkan key tersebut dengan elemen di sebelum kirinya. Jika elemen sebelumnya lebih besar, geser elemen itu ke kanan. Lalu, sisipkan key ke posisi yang sesuai. Ulangi proses ini hingga seluruh data terurut. Lanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan 3 aspek utama. Yang pertama, dari sumber data. Data yang digunakan berasal dari file eksternal berformat TXT yang bersifat kumpulan angka acak. Dirancang khusus sebagai data uji untuk mengukur performa algoritma sorting. Lalu, yang kedua, dari sisi format file. Angka-angka tersebut dipisahkan menggunakan tanda koma, kemudian dibaca dan dikonversi menjadi list bertipe integer dalam program. Terakhir, dari sisi jumlah data, pengujian dilakukan dengan 4 variasi yaitu 5.000, 10.000, 20.000, dan 40.000 elemen untuk menganalisis pengaruh ukuran data terhadap waktu eksekusi algoritma. Oke, jadi pada slide ini ditampilkan diagram performa dari algoritma insertion sort yang telah kita uji. Pada diagram ini menunjukkan perbandingan antara waktu aktual eksekusi dengan kurva teoritis. Kemudian untuk pada sumbu X ini menunjukkan jumlah data yang digunakan yaitu dari 5.000 hingga 40.000 data. Sedangkan sumbu Y menunjukkan waktu eksekusi dalam satuan detik. Batang berwarna biru ini menunjukkan kalau waktu aktual hasil pengujian, sedangkan garis putus-putus ini menunjukkan perkiraan pertumbuhan waktu berdasarkan teori ON kuadrat. Dari grafik ini terlihat bahwa semakin besar data dan waktu eksekusi meningkat, ini cukup signifikan. Pola peningkatannya juga mengikuti kurva ON kuadrat, yang berarti kenaikannya tidak linear, tetapi semakin cepat seiring bertambahnya data. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma insertion sort kurang efisien untuk data berukuran besar, namun masih cukup baik digunakan untuk data yang berukuran kecil. Jadi kesimpulan dari insertion sort ini berhasil diimplementasikan dan mampu mengurutkan data dengan benar. Hasil pengujiannya juga menunjukkan bahwa waktu eksekusi meningkat secara signifikan seiring bertambahnya jumlah data sesuai dengan kompleksitas ON kuadrat. Oleh karena itu, algoritma ini cocok digunakan untuk data berukuran kecil, tapi kurang efisien untuk ukuran yang besar. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.